Gempar, koran Swedia bocorkan dokumen yang sebut AS berencana lemahkan Jerman dan Uni Eropa dengan memprovokasi Rusia serang Ukraina, tapi AS membantah. Sebuah outlet berita Swedia mengklaim minggu ini bahwa AS berencana untuk melemahkan Jerman dan Uni Eropa dengan memprovokasi Rusia untuk menyerang Ukraina. Itu mengutip dokumen yang konon ditulis oleh Rhine Corporation. Lembaga pemikir Amerika yang berpengaruh menolak klaim itu menyebutnya palsu. Kisah dugaan rencana AS untuk menguras sumber daya UE untuk menopang ekonominya dilaporkan pada hari Selasa olehnya Dag Bladet, outlet berita Swedia. Versi bahasa Inggris dirilis akhir minggu ini, demikian dikutip dari situs berita Rusia RT. Surat kabar itu mengklaim bahwa mereka memperoleh dokumen rahasia yang ditandatangani oleh Rhine Corporation berjudul melemahkan Jerman memperkuat AS, makalah yang diduga diproduksi pada bulan Januari. Menguraikan skenario tentang bagaimana AS dapat membantu ekonominya yang sedang berjuang dengan menguras sumber daya dari sekutu Eropanya. Plot yang diklaim melibatkan mendorong Rusia untuk menyerang Ukraina, yang akan memaksa Uni Eropa untuk menjatuhkan sanksi pada Rusia dan memisahkan ekonomi mereka dari energi Rusia. Kerusakan yang diakibatkan oleh negara-negara anggota UE, khususnya Jerman, akan melemahkan kekuatan politik UE dan potensi untuk mengejar kebijakan yang independen dari AS. Dan itu akan memicu arus keluar modal dan tenaga kerja terampil dari Eropa ke AS, sesuai dengan rencana seperti yang dijelaskan olehnya Dag Bladet. Rhine Corporation menanggapi publikasi pada hari Rabu. Sebuah pernyataan singkat mengatakan bahwa laporan Rhine yang diduga bocor tentang konspirasi aneh AS untuk melemahkan Jerman adalah palsu. Kabar buruk dari Eropa, prospek ekonomi Jerman suram. Prospek ekonomi Jerman suram seiring dengan kenaikan harga energi dan gangguan rantai pasokan. Hal itu diungkapkan Kementerian Keuangan dalam laporan bulan Agustus yang dirilis Jumat 19 Agustus. Adapun ekonomi Jerman mengalami stagnasi pada kuartal kedua akibat tertahan oleh perang di Ukraina, melonjaknya harga energi, pandemi, dan gangguan pasokan. Risiko kontraksi pun kini mengintai. Prospek untuk perkembangan lebih lanjut ekonomi saat ini terasa suram, kata kementerian itu dalam laporannya. Menurut regulator, negara dengan ekonomi terbesar di Eropa itu tengah dilanda oleh ketidakpastian yang tinggi, terutama dari sisi eksternal. Pasokan gas yang jauh lebih rendah dari Rusia, kenaikan harga yang terus-menerus untuk energi, dan semakin banyak barang-barang lainnya, serta gangguan rantai pasokan yang lebih lama dari perkiraan, juga sehubungan dengan kebijakan non-COVID Cina, sangat membebani perkembangan ekonomi, katanya. Sebelumnya, Asosiasi Industri Listrik BDEW mengatakan konsumsi gas Jerman turun secara signifikan pada paruh pertama 2022 sebesar 15% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Menurut BDEW, hal itu diakibatkan faktor cuaca yang lebih bersahabat, namun harga energi yang jauh lebih tinggi, perkembangan ekonomi yang lebih lemah, dan tindakan hemat energi yang dimotivasi secara pribadi juga dapat berkontribusi terhadap penurunan tersebut. Pada semester pertama 2022, pembangkit listrik berbahan bakar gas menghasilkan listrik sekitar 12%, lebih sedikit dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Malapetaka di Eropa makin nyata, Jerman kena duluan. Malapetaka di Eropa karena sejumlah masalah sepertinya telah memakan korban. Perlu diketahui Eropa saat ini dilanda gelombang panas, kekeringan parah hingga ancaman resesi ekonomi. Ekonomi Jerman misalnya diyakini telah memasuki resesi. Jerman diketahui telah menderita inflasi tinggi karena harga energi yang melonjak signifikan akibat seriusnya gas dari pemasok utama Rusia. Hal ini didapat dari jejak pendapat ekonom Reuters terbaru. Bahkan kontraksi atau pertumbuhan negatif diramal terjadi selama 3 kuartal berturut-turut. Median dalam jajak pendapat menunjukkan ekonomi Jerman akan menyusut 0,1% dan 0,3% pada kuartal ketiga dan keempat tahun ini, lalu 0,2% pada kuartal pertama tahun 2023. Itu adalah perubahan haluan yang tajam dari ekspektasi pertumbuhan sebelumnya di Juli, di mana pertumbuhan kuartalan masing-masing 0,2%, 0,3%, dan 0,4%. Meski demikian, ekonomi Jerman kemudian diperkirakan tumbuh 0,4% pada kuartal kedua 2023. Ini diikuti oleh pertumbuhan 0,6% dan 0,5% pada kuartal berikutnya di tahun depan. Secara keseluruhan ekonomi negeri Panzer diperkirakan tumbuh 1,5% tahun ini, namun di 2023 melambat menjadi 0,1%. Sebelumnya minimnya pasokan gas sebenarnya telah memicu lonjakan 400% harga gas grosir selama 1 tahun. Selama tahun lalu, ini telah melukai sektor-sektor intensif energi dari produksi logam hingga produksi pupuk di benua biru. Inflasi meningkat mendekati level tertinggi dalam 50 tahun di 8,8%. Pada Agustus dan tagihan energi warga melonjak, mengikis daya beli rumah tangga.
Hal itu meningkatkan tekanan kepada Bank Sentral Eropa untuk menaikkan suku bunga yang lebih besar, BLT 4,4 juta. Sementara itu untuk menekan penderitaan warga, Jerman diketahui akan memberikan dana sekitar 300 euro untuk para pekerja. Bagi pensiunan dan siswa, mereka juga akan mendapat BLT masing-masing 300 euro dan 200 euro. Selain itu, sejumlah aturan lain juga akan diberlakukan, seperti penerapan batas harga konsumsi energi untuk keluarga dan individu serta tiket 9 euro sebagai subsidi pengguna transportasi publik, baik lokal maupun transit. Kita tahu banyak warga Jerman menderita dengan kenaikan harga dan pemerintah menyiapkan bala bantuan. Tambah Scholz lagi, kami melihat ini sangat serius, tegasnya. Secara keseluruhan, Jerman akan menginvestasikan tambahan anggaran hingga 65 miliar euro. Ini merupakan paket ketiga dalam beberapa tahun terakhir. Sebelumnya, pemerintah menghabiskan 300 miliar euro untuk menopang ekonomi selama 2 tahun karena COVID-19. Saat perang Rusia-Ukraina mulai, pemerintah juga mengalokasikan 95 miliar euro juga menekan kenaikan inflasi. Meski demikian, sejumlah analis memandang skeptis BLT tersebut. Ini dikatakan tak akan banyak menyelamatkan negara itu dari resesi. Rusia telah menuding Amerika Serikat terlibat langsung dalam perang di Ukraina. Hal tersebut membuat Presiden Vladimir Putin gerah. Pasalnya, pengaruh AS di Ukraina bisa membuat rencana Rusia berantakan di negara tetangganya tersebut. Selain itu, pengaruh AS secara global akan makin meluas. Putin pun mengatakan bahwa AS sengaja memperpanjang perang di Ukraina. Putin juga mengklaim bahwa AS berusaha mempertahankan status hegemoninya di dunia, dan Barat ingin memperluas sistem blok pertahanannya seperti aliansi militer NATO ke Asia. Selain itu, dia mengatakan kunjungan Ketua DPR AS Nancy Pelosi baru-baru ini ke Taiwan membuat marah sekutu Rusia. China telah menjadi provokasi yang direncanakan secara menyeluruh.